Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan kita ikuti bersama penjelasan dari Pastor Paul Sang dan Pastor Daniel mengenai beberapa pertanyaan dari seorang yang bernama Lisoy, di mana pertanyaannya adalah mengenai ramalan dari pendeta. Mari kita saksikan bersama-sama videonya ini. Boru Lisoy, silakan. Salam. Bapak. Shalom. Salam orang Pak Daniel. Horas. Iya. Tahu aja saya orang Batak ya. Tahu Lisoy. Iya. Ya Pak, pertanyaan Boru saya. apa ini? Boru apa ini? Aduh, borunya belum bisa dibilangin. Enggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya. Pertanyaan saya buat Pak Daniel ini ya. Ada beberapa pendeta yang saya kenal ya di Indonesia yang sering meramal gitu ya. Apakah bisa, kalau dia seorang pendeta meramal, apakah bisa diartikan itu sebagai bernubuat ya? Bernubuat. Dan bagaimana cara kita untuk mengetahui seorang pendeta itu bernubuat, benaran bernubuat atau tidak gitu? Itu aja sih pertanyaan saya Pak Daniel, terima kasih. Ya, mau lihat meramal dengan bernubuat itu beda sama sekali. Ya, meramal itu urusan nasib. Nah, di dalam Tuhan nggak ada ramal-meramal. Sebab kita sudah ditetapkan untuk punya masa depan yang baik. Maka itu tema yang kita pelajari malam hari ini. Di tahun macan air ini nasib kita gimana? Nah, kalau kita berjalan dengan Tuhan, nasib kita selalu baik. Oke, saya langsung jawab. Maaf. Hamba-hamba Tuhan yang seperti Ibu Lisoy katakan tadi, pasti motivasinya untuk cari duit. Biasanya mereka di akhir tahun, masuk awal tahun, itu banyak dicari oleh orang-orang Kristen yang suka ngeroh, kata istilah Pak Paul. Tolong dong nubuatin hidup saya tahun ini, perusahaan saya, bisnis saya bagaimana, perjodohan saya tahun depan ini bagaimana. Nah, jangan pernah ikuti hamba Tuhan seperti itu. Bahaya sekali. Bisa kecampuran. Oke Pak Daniel, Gimana? kalau yang begini kan saya pernah juga baca katanya nubuatan para pendeta di Indonesia gitu ya, bahwa nanti tahun 2035 apa 2000 berapa gitu, saya udah lupa, bahwa nantinya Indonesia akan mayoritas Kristen gitu. Itu nah, bagaimana itu dengan itu? Nggak usah dipercaya. Untuk menjadi percaya Yesus itu perlu penginjilan, bukan perlu nubuatan dan ramalan. Kalau kita nggak mau nginjil ya nggak akan jadi. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Masalahnya pendeta itu nyuruhnya, ayo kita kumpulkan kolekte, kita akan beli pesawat jet pribadi. Nanti 2035 Indonesia akan menjadi negara Kristen. Ayo kumpulkan lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Beli jet pribadi, kita akan pergi keliling dunia. Loh, nggak nyambung jadinya kan? Nah itu masalahnya kan, tambahannya lagi kan itu kan. Oke lanjut ya, tapi memang itu memang terjadi ya. Nah, itu nanti kita minggu depan kita lanjutkan ya, tipuan agama, roh nubuat, dan roh sihir itu ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang telah kita saksikan bersama ini ada beberapa pertanyaan dari seorang bernama Lisa mengenai katanya dia ada mengenal beberapa orang pendeta dari Indonesia yang apakah ramalan dari pendeta-pendeta tersebut dapat dikatakan sebagai bernubuat dan bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ramalan itu benar?
Dan pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh Pastor Daniel bahwa meramal dan bernubuat itu sangat berbeda, dan di dalam Tuhan tidak. Ada ramal-meramal karena nasib atau jalan hidup kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk mempunyai masa depan yang baik. Jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan, nasib kita pasti baik. Dan menurut Pastor Daniel bahwa hamba-hamba Tuhan yang seperti itu motivasinya pasti mencari duit. Harap jangan percaya dan mengikuti hamba Tuhan seperti itu, bahaya sekali. Juga Pastor Paul Sang menimpali kalau hal seperti itu sering disalahgunakan untuk mencari uang. Silahkan para penonton sendiri memberikan penilaian atas penjelasan dari Pastor Daniel dan Pastor Paul Sang dan tuliskan di kolom komentar untuk penilaiannya tersebut. Terima kasih.